terkait kasus tertembaknya Brigadir Yosua ya, yang menarik banyak perhatian di tingkat nasional ya. Nah, perlu kami sampaikan pada hari ini, sebagaimana dicarwalkan minggu lalu, kami mengundang Dokes ya untuk meminta informasi keterangan terkait dengan pemeriksaan jenazah Brigadir Yosua yang tadi sudah dilakukan sekitar jam 1 ya, tadi mulai jam 1, kemudian baru saja kira-kira 10 menit yang lalu selesai. Tim dari Dokes didampingi tadi siang diantarkan langsung oleh Pak Irwasum, Pak Kabah, Intelkam, dan juga Pak Kadip Humas serta beberapa jajaran Mabes Polri lainnya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa tim Mabes Polri sebetulnya sangat terbuka ya untuk menjelaskan semua peristiwa ini, terutama kepada Komnas HAM yang memang sejak awal ketika Pak Wakapolri, Pak Irwasum, dan Pak Kadip Humas tempoh hari datang hari Jumat yang lalu saya kira ya, datang ke sini. Sebelumnya juga kita bertemu dengan Pak Kapolri di kantor Mabes Polri. Kami waktu itu meminta dengan sangat bahwa Komnas HAM tentu sangat berkepentingan dan punya kemauan untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan mandat undang-undang kami. Tentu kami akan lakukan secara mandiri, tapi kami memintakan pada waktu itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Itu syarat yang kami mintakan pada waktu itu. Diyakinkan pada kami bahwa itu akan dipenuhi, dan tentu saja akuntabilitas, transparansi itu disertai juga dengan aksesibilitas. Jadi kapan saja kami katakan gitu, kapan saja Komnas HAM kalau kami membutuhkan informasi dalam kaitan dengan pekerjaan kami, tugas kami sebagai Komnas HAM, kami meminta supaya diberikan akses yang seluas-luasnya. Dan waktu itu dijamin. Nah, beberapa hari yang lalu kami mengundang tim Dokes datang kemari dan sebagaimana dijanjikan tepat pada waktu itu datang dan sudah memberikan keterangan seluas-luasnya kepada Komnas HAM. Kalau nanti masih ada kami ingin tanya lagi, masih dibuka juga kesempatan. Tapi tadi sampai selesai pertemuan, kami merasa bahwa keterangan dari tim Dokes ini sudah sangat komprehensif, dan nanti hasil-hasilnya akan kami olah, kami padukan, cross-check analisisnya dengan hasil-hasil yang sebelumnya kami dapatkan, baik dari pihak keluarga almarhum Yosua maupun dengan ahli yang kami undang biasa sebagai pendamping Komnas HAM dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya, pekerjaan pendidikannya, supaya mempermudah kami nanti untuk membuat kesimpulan, membuat rekomendasi dengan bantuan dari ahli itu. Nah, semua bahan-bahan sudah kami kumpulkan. Tadi seperti janjikan, kalau kami membutuhkan lagi bahan-bahan tambahan, masih tetap diberikan ruang. Karena itu tentu sebagai pimpinan Komnas HAM, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Mabes Polri, terutama khusus pada tim Dokes ini yang sudah bersedia hadir dan memberikan keterangan pada kami. Selanjutnya kami nanti akan melakukan tahapan-tahapan yang lain. Tapi sekali lagi kami mintakan melalui media yang hadir, tolonglah kita semua ini ya mengikuti tahap demi tahap proses penyelidikan dan penyidikan. Saya katakan penyelidikan karena Komnas HAM sama pada tahap penyelidikan saja. Tapi Mabes Polri dengan tim khususnya lebih jauh dari itu nanti akan melakukan penyidikan. Sudah melakukan penyidikan. Nah, marilah kita ikuti tahap demi tahap itu untuk kemudian setelah seluruh tahapan-tahapan dipenuhi baru bisa dihasilkan satu kesimpulan mengenai peristiwa yang menarik perhatian semua pihak ini, termasuk pimpinan negara pun memberikan perhatian, supaya didapatkan satu kesimpulan yang terang benderang. Pasti, dalam arti pasti karena berdasarkan data-data, fakta-fakta yang akurat, bukan berdasarkan asumsi-asumsi, dugaan, dan lain-lain itu. Kami berharap sekali seluruh masyarakat melalui media massa ya untuk memberikan kesempatan kepada tim penyidik, pada tim Komnas HAM, pada tim yang lain untuk kemudian menjalankan tahap-tahap itu
Seperti saya katakan, sampai kemudian menemukan hasil jawaban dari apa yang menjadi peristiwa yang terjadi terhadap Brigadir E. Sekali lagi itu harapan kami, supaya kemudian titik terangnya didapatkan, apa yang menjadi kebenaran menjadi tampak di hadapan semua kita, terutama kepada pihak-pihak yang terkait langsung, keluarga misalnya, atau siapa saja, dan juga kepada publik Indonesia, karena tentu saja proses penegakan hukum itu tanggung jawabnya juga kepada publik kita secara menyeluruh. Saya kira itu kurang lebih ya. Nanti ya sebentar, jangan sabar aja. Selanjutnya mungkin saya akan minta Pak Anam sebagai ketua tim pemantauan pendidikan kasus ini untuk menambahkan beberapa hal. Sekali lagi, atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mabes Polri yang sudah menunjukkan tadi ya keterbukaan sebagaimana yang kita sepakati sejak awal, dan juga tentu saja kepada media massa yang kemudian juga memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini. Pak Anam, silakan. Ya, terima kasih, dan terima kasih kepada rekan-rekan kepolisian. Yang pertama-tama begini, proses yang tadi kami lakukan adalah meminta keterangan dari mulai tahap awal sampai tahap akhir. Apa yang disebut sebagai awal adalah mulai dari histori, sejarah, kapan jenazah masuk ke rumah sakit, kapan diotopsi, dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kami juga ngecek bagaimana kondisi jenazah sebelum diotopsi dan setelah diotopsi. Berikutnya, kami juga ngecek karakter dan jenis luka. Kami juga mendapatkan keterangan sangat komprehensif karakter dan jenis luka. Yang berikutnya, kami juga ngecek posisi luka itu memiliki sudut dengan karakter sudut tembak kayak apa. Itu juga kami dikasih keterangan yang sangat-sangat komprehensif, gitu ya. Ditunjukin buktinya, ditunjukin logikanya, ditunjukin karakter kenapa ini begitu, kenapa ini nggak seperti yang lain, gitu. Termasuk misalnya kalau dalam publik misalnya ditanya kenapa kok ada beberapa luka di wajah, itu juga kami telusurin dengan sangat detail. Kami juga minta pembuktiannya kayak apa, ditunjukkan pembuktiannya, ya, ditunjukkan logikanya, ditunjukkan cara bekerjanya. Misalnya kayak luka di hidung, di mata dan sebagainya, ditunjukkan. Termasuk juga misalkan kalau di publik ada penilaian soal dijerat ataukah tidak, kami juga cek soal itu. Jadi kami memulai ngeceknya dari posisi jenazah ketika datang, ya, belum dimandikan sampai selesai otopsi, itu semua kami cek, nggak ada yang kelewat. Bolak-balik kami cek, kami tanya ini bagaimana posisinya, ini bagaimana posisinya, dan sebagainya. Dan itu salah satu yang mendasari adalah hasil kerja kami ketika kami mendalami kepada pihak keluarga. Yang kedua juga kami dalami dengan tim ahli kami. Yang itu yang kita punya pertanyaan-pertanyaan, ini penting, oh ini jejas, oh ini luka, oh ini, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua tadi kami dikasih akses yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya, termasuk juga mengulang-ulang beberapa soal. Coba ini dibuka lagi supaya jelas, coba ini diterangkan lagi supaya jelas, dan sebagainya. Nah, itu semua kami lakukan, dan kami terima kasih kepada teman-teman Dokes, tadi didampingi juga oleh tim SUS, gitu ya, sehingga memastikan bahwa Komnas HAM bisa aksesibel terhadap semua informasi terkait peristiwa dan sejarah otopsi yang sudah dilakukan. Jadi kalau teman-teman nanya, ngecek nggak soal waktu, kami cek detail. Ngecek nggak soal luka, kami cek detail. Ngecek nggak soal kenapa akibat luka, kami cek detail. Gitu ya. Terima kasih banyak. Nanti kita doorstop. Gitu? Nggak ada tanya jawab ya. Terima kasih, aplaus untuk kita semua. Besok Komnas HAM ada pemeriksaan. Tunggu setelah maghrib pemberitaannya. Terima kasih. Terima kasih ya, Mas.